Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang membiarkan radikal tumbuh dan zaman pemerintahan Jokowi menindaknya. Sumber saya dari YouTube. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan berkembang kelompok radikal di Indonesia, yaitu 1. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Ini kelompok yang merasakan masyarakat karena dia mengutamakan agama. Dia tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dan juga organisasi sering menciptakan radikalisme di tengah masyarakat. Jadi kedua, Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab. Kedua, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam sampai berkembang terus, dan tindakannya selalu menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu 1. Kelompok Hizbut Tahrir ini selalu menciptakan garis keras hingga banyak aparat pemerintah terpapar dengan garis keras, yaitu tindakannya, di mana pegawai negeri sipil terpapar hingga 20%. Ini sudah cukup banyak ini. Militer katanya sampai 5%, dan polisi dan karyawan perusahaan swasta pun banyak yang tersangkut radikal tersebut. Jadi ini baru Forum Pembela Islam sering melakukan sweeping di tempat hiburan dan rumah makan yang selalu yang menimbulkan keresahan daripada masyarakat, karena orang yang bekerja di tempat hiburan tersebut adalah orang-orang yang ekonominya lemah, dan juga rumah makan pun yang ditindaknya adalah rumah makan yang sifatnya kecil-kecil, sehingga sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, jadi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam ini tidak mengakui Pancasila atau tidak mau mencantumkan Pancasila dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam organisasinya. Jadi mereka ini tidak mau mengakui negara Indonesia ini, tidak mau mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar organisasinya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tersebut. Mungkin mereka akan membentuk suatu organisasi negara yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang resmi. Nah, itu arahnya ke sana, karena dia tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Padahal bangsa Indonesia sudah bersatu, yaitu Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Akibat perbuatan kedua organisasi di atas, organisasi Hizbut Tahrir dan Forum Pembela Islam, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo menindaknya dengan 1. Organisasi Hizbut Tahrir dicabut izinnya menjadi organisasi terlarang. Karena sudah dicabut izinnya, dia tidak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan di Indonesia terkait masalah kegiatan keagamaan yang sifatnya menentang pemerintah. 2. Dalam tahun 2020, Presiden Joko Widodo membubarkan Forum Pembela Islam sebagai organisasi terlarang, dan masih banyak. Akibatnya Forum Pembela Islam ini ditindak. Akhirnya banyak juga tindakan sama Forum Pembela Islam ini dilakukan. Setelah dibubarkan Presiden Joko Widodo, Forum Pembela Islam ini termasuk rekening Forum Pembela Islam itu semua tidak sah, kemudian dibekukan oleh
dibekukan. Jadi itu juga ada juga samping dia terlarang dan juga pusat daripada Forum Pembela Islam ini tanahnya di Megamendung diambil oleh perusahaan atau PTP 8 tersebut, sehingga banyak kerugiannya, banyak tindakan dari Presiden Joko Widodo ini yang merugikan daripada Forum Pembela Islam, termasuk juga Rizik Syihab diproses hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi setelah dibubarkannya organisasi Hizbut Tahrir tersebut dan juga Forum Pembela Islam tersebut, masyarakat senang sehingga tercipta situasi keamanan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya lihat tindakan daripada Presiden Joko Widodo ini sangat baik, sampai bisa membubarkan dua organisasi terlarang tersebut yang sifatnya sudah besar. Sekian dan terima kasih.